Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Budi Wicaksono dari Penelitian Operasional 2, kelompok 26. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas mingguan yang berada di shift 3. Nah, soal pertama, PT Arkanindo merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian kerja dalam proses distribusi produknya. Perusahaan harus melewati beberapa kota sebelum mencapai kota L sebagai kota tujuan terakhir. Tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi tersebut dapat diminimalkan dengan metode forecast. Nah, metode forecast sendiri itu merupakan metode yang harus dilalui dengan titik awal ke titik akhir, di mana pada gambar tersebut di tugas nomor 1 ini, titik awal ada di A dan titik akhir ada di L. Nah, kita akan mengerjakannya menggunakan software Excel. Nah, pada software Excel sendiri, untuk mencarinya itu, kita akan menggunakan stage 1. Nah, stage 1 itu kita berasal dari kota X1-nya itu yaitu kota A. Nah, maka untuk solusi optimum ya, kita akan mengarahnya ke kota A itu ke titik B, A ke titik C, A ke titik D, ataupun A ke titik E. Dan kita akan menulis nilainya di dalam kotaknya tersebut. Jadi misalnya dari kota A ke kota B itu jaraknya 7, A ke C itu 6, A ke D itu 5, dan kota A ke E itu 9. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan stage kedua, di mana stage kedua sendiri yaitu nilai yang sebelumnya, yaitu misalnya nilai S1 itu A ke B, yaitu sebanyak 7, ditambah dengan uh, jarak ya dari kota B itu ke kota F, atau kota G atau H. Nah, maka rumus yang dipakai itu F1 dari kota sebelumnya, jarak kota sebelumnya, ditambah dengan jarak kota yang dituju. Nah, jadi di sini tuh untuk jarak kota A ke B itu sudah banyak 7, di mana dari B ke F itu ditambah 4. 7 tambah 4 hasilnya adalah 11. Kemudian untuk kota B ke G itu ditambah 8, maka hasilnya 15. Nah, untuk B ke H itu ditambah sebanyak 11, makanya hasilnya 18. Nah, untuk kota C sendiri itu jaraknya itu 6. Dari C ke F itu ditambah 10, maka hasil 16. Dan C ke G itu ditambah 3. 6 ditambah 3 hasil 9. Nah, untuk kota D sendiri itu hanya tergabung ke kota H, makanya jadi 5 ditambah 9, hasilnya 14. Nah, untuk kota E sendiri, dia hanya tergabung dengan kota G dan kota H, di mana kotanya itu ke G itu ditambah 6, 9 tambah 6 hasil 15, dan E ke H sebanyak 12, maka 9 tambah 12 sama dengan 21. Nah, untuk solusi optimum sendiri, kita akan mencari nilai terkecilnya yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya dapatkan bahwa kota B ke F itu apa kota terkecilnya itu ada di B ke F sebanyak 11, C ke G sebanyak 9, dan D ke H sebanyak 14. Maka kita akan masukkan 11, 9, dan 14. Lalu kita tulis kota F, G, ke H. Nah, untuk selanjutnya ini, kita akan masukkan sama seperti tadi, di mana kita akan pilih kota F. Nah, kota F tadi kan ada 11 ya. Nah, 11 ditambah jaraknya ke kota I itu sebanyak 12. Maka 11 tambah 12 itu 23. Dan kota F ke J itu 11 ditambah 9, hasilnya 20. Nah, untuk kota G sendiri, itu jarak itu sebanyak 14 tadi yang diambil. Nah, maksudnya bukan 14, maksud saya itu apa? Nah, untuk kota G sendiri kita ambil itu sebanyak 9. Nah, karena dia jaraknya 9, kita ambil ditambah dengan 5. Maka hasilnya adalah 14. Kemudian ada juga dari kota G ke kota J, itu sebanyak ditambah 7. Maka hasilnya adalah 16. 9 tambah 7, 16. Untuk kota H, itu di situ tertulis bahwa kota H itu ke kota J itu ditambah 10. Yang awalnya hasil 14 ditambah 10, maka hasilnya 24. Dan kota H ke kota K itu ditambah 8, maka hasilnya ada 22. Nah, di sini kita akan pilih nilai terkecil ya, yaitu di kota G ke H, yaitu sebesar 14. Maka dari itu, untuk stage keempat, kita akan pilih F3. F3-nya itu yang terkecil, 14, ditambah dengan jaraknya. Misal, karena di sini kita itu dari kota G, dan kota G ini apa ke arah salah satunya, maka kita akan masukkan sebagian berikut. Dari kota I
ke L itu ditambah 7. Nah, karena kota I itu kita masukkannya pakai nilai terkecil, yaitu ada di kota G 14, maka 14 tambah 7 itu hasil 21. Nah, kemudian untuk kota J-nya, karena sama dari G ke J ditambah 7, maka hasilnya 16 ditambah 8, maka hasilnya 24. Nah, untuk yang terakhir, untuk kota K, itu hanya ada di lewat H, di mana hasilnya 22. Nah, 22 ditambah 11 sendiri, hasilnya adalah 33. Dan dapat ditemukan bahwa hasil terkecilnya ada di 21, itu kota I. Maka kita akan tulis 21 di sini untuk solusi optimalnya. Nah, keputusan yang kita ambil adalah untuk menentukan jarak yang dibutuhkan dan menghasilkan biaya minimum, itu kita ada dari kota A ke kota C, ke kota G, kota I, dan kota L dengan biaya distribusi sebanyak 21. Oke, segitu saja untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 3. Maksud saya soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 sendiri, sebuah universitas sedang melaksanakan proyek pengembangan gedung laboratorium teknik untuk melakukan kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa. Proyek ini terdiri dari beberapa tahapan bekerja yang saling bergantung pada dan harus direncanakan dengan baik agar dapat selesai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, digunakannya metode CPM atau Critical Path Method untuk menganalisis jalur kritis proyek. Dan berikut ada daftar aktivitas proyek. Nah, daftarnya di sini ya teman-teman, dapat lihat dari tabel berikut. Ya, yang kita cari itu adalah yang A, tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM, dan B, itu untuk menghitung waktu total penyelesaian proyek. Ini akan dikerjakan menggunakan software RStudio. Nah, selanjutnya kita akan ke software RStudio. Nah, pada RStudio sendiri, untuk awal-awal kita akan menginstal atau load package ya dengan cara install package iGrab dengan cara di running. Saya taruh enter. Setelah itu kita akan menunggu. Nah, ketika package iGrab successfully unpack, nah selanjutnya kita akan mengaktifkannya dengan cara library iGrab. Nah, di sini sudah dapat terbaca. Nah, untuk tahapan awalnya kita harus mendefinisikan data aktivitas dari tabel library perusahaan. Itu di mana aktivitasnya itu ada aktivitas A, B, C, D, E, F, G sampai H. Kita masukin A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, untuk durasinya itu sebanyak 7, 12, 10, 18, 24, 16, 8, dan 5. Kita masukin lagi. 7, 12, 10, 18, 24, 16, 8, 5. Sama seperti yang ada di tabel. Nah, itu kita akan mendefinisikan hubungannya, ketergantungan. Nah, di ini sendiri, di tabel sendiri, itu ada di mana B itu harus didahului dengan A. C juga sama, didahului dengan A. Maka kita akan buat seperti berikut. Kita akan tulis dulu form A, A, B, C, dan sebagainya. To untuk mengarah ke di mana B tadi harus diawali dengan A, C harus diawali dengan A, dan D diawali dengan B, tapi ada D juga bisa diawali dengan C. Terus E dengan D, F, E, dan sebagainya. Nah, itu kita untuk membuat grab-nya, kita harus mengetik grab from data frame. Data frame itu ya data yang udah kita buat di sini. Dan kemudian di dependencies untuk directnya true. Maksudnya directnya true itu sengaja untuk agar hasilnya itu positif. Nah, kemudian kita akan menentukan jalurnya aktivitas dari A ke H, di mana dengan cara path, all simple path dengan G, form A to H dengan mode out. Kemudian menghitung durasi total proyek setiap jalur dengan cara duration, supply path, function P, sum atau dijumlahkan, aktivitas, durasi, match, name, dan aktivitas. Nah, untuk menentukan jalur kritis sendiri, kita menggunakan critical path dengan name path, which max duration atau waktu maksimal. Karena kita di sini mencarinya waktu maksimal, bukan waktu minimal. Dengan total durasi sama dengan maksimal durasi. Nah, untuk untuk membuat visualisasinya sendiri, kita menggunakan edge color. Nah, color ini kalian bebas menggunakan warna apa saja. Misalnya di saya nih, if else apply ini bla bla dengan warnanya red dan black. Maksudnya red dan black itu apa? Itu ada di garisnya. Kemudian untuk not colornya, saya menggunakan warna green and yellow. Kemudian plot G, X arrow size 0,5. Harus size 0,5 ya teman-teman, biar gak terlalu kebesaran. Kemudian untuk warnanya seperti biasa, kode warna, vortex colornya pakai not color. Nah, untuk sebesar size ya, itu kita pakai 30 dan labelnya sebesar 1,5. Nah, untuk terusnya ini bebas, kalian mau tulis atau enggak. Tadi saya tulis main sama dengan tanda petik grafik jalur kritis. CPM soal untuk nomor 3. Maksudnya bukan soal nomor kritis. Ini saya salah ketik. Hari ini untuk soal nomor 2. Ini maksudnya soal 3 harusnya gitu. Kemudian untuk menampilkan hasil ya, kita menggunakan
cat jalur kritis sama dengan phase critical path collapse. Dengan cat total durasi sama dengan total duration. Nah, kemudian akan coba kita run. Sebelumnya kita baca dulu ini ya, di running untuk dibaca. Nah, jika sudah terbaca, maka tidak akan ada error. Terus kita lanjut lagi, kita run satu persatu, ataupun bisa langsung aja semuanya sini. Tapi untuk visualnya jangan, running saja. Nah, jika tidak ada error, maka silakan seperti ini. Tapi jika ada error, biasanya akan tertulis itu kayak ada error atau apa gitu. Nah, kemudian kita visualisasi dan munculkan aja hasilnya. Kelamaan soalnya. Untuk memberikan waktu, kita lanjutkan. Nah, di sini ditemukan bahwa uh, untuk yang diambil jalurnya itu ada A ke B ke D ke E F G H. Kenapa garisnya saya buat merah? Karena itu biar menunjukkan bahwa itu garis yang dipilih. Nah, sementara garis hitam itu garis yang tidak dipilih. Dan kenapa C-nya berbeda? Saya menggunakan warna kuning. Itu menentukan bahwa jalur yang kita ambil akan A ke B, bukan A ke C. Dan di sini dapat ditentukan bahwa total durasi yang kita ambil, total durasi maksimal, itu sebesar 90 hari. Selanjutnya, kita akan lanjutkan di POM-QM. Nah, untuk soal nomor 2, di POM-QM. Nah, ketika kita sudah membuka software POM-QM, maka kita akan lanjutkan dengan memilih modul. Lalu kita akan pilih namanya Project and Management. Diklik, terus kita buka new, dan kita akan pilih single time estimate. Nah, untuk nambah activities, tadi itu A sampai ke H. Ini sebesar 8. Nah, terus kita pencet OK. Nah, ketika sih kita sudah masuk seperti ini, untuk activities time ya, kita masukkan nilainya. Nah, jika sudah, kita akan masukin ke prosesnya. Dimana dari A itu ada mana itu? Nah, di sini di proses 1 aktivitas itu ada. Nah, selanjutnya untuk prosesornya itu kita akan masukkan yang ada di samping ini, di mana aktivitas itu sampai ke H tuh. Nah, kita akan masukin. Di mana untuk pendownload aktivitas A itu tidak ada, maka kita akan tulis script atau apa, bebas. Untuk yang B itu, kita masukin A, dan yang C juga sama, kita masukin A. Tuh. Kemudian untuk yang bagian D, kita masukin B dan C. Kemudian untuk yang E, kita akan masukin D. Untuk yang F, kita akan masukin E dan G ke F. Dan dari H itu ke G. Nah, maka jika sudah, kita akan coba untuk solve. Dan ditemui bahwa untuk project, waktu maksimal ya, membutuhkan waktu 90 hari. Oke, segitu saja untuk soal nomor 2. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3, sebuah perusahaan energi terbarukan sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya skala menengah. Sebagian bagiannya dari upaya pemanfaatan energi ramah lingkungan. Proyek ini melibatkan berbagai aktivitas teknis dengan ketidakpastian waktu penyelesaian, sehingga metode program evaluation and review teknik atau disebut PERT digunakan untuk memperkirakan durasi proyek secara keseluruhan. Berikut ini merupakan daftar aktivitas proyek beserta 3 estimasi waktu. Di sini dapat dilihat dari tabel ya. Nah, kita akan mencari 2, yaitu yang pertama, A, tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode PERT. Dan yang kedua, yaitu B, menghitung perkiraan waktu penyelesaian proyek. Nah, kita akan mengerjakan ini ada di software RStudio dan di software POM. Nah, untuk tahapan awal kita akan mengerjakan di software RStudio. Nah, pada software RStudio, itu kita akan mendefinisikan dulu data aktivitas yang ada di tabel, kita masukin. Di mana aktivitasnya itu ada A sampai H, sama seperti yang di awal. Tapi berbedanya, di sini ada 3 waktu. Ada waktu A, M, dan B. Kita masukin nilainya yang ada stable ke dalam sini RStudio. Nah, jika sudah dimasukkan, maka kita akan menghitung waktu ekspektasi ya. Dimana dengan waktu ekspektasi ditambah waktu ekspektasi atau A ditambah 4 ditambah activity B, ya maksudnya ya, A ditambah 4 dikali M ditambah B
dibagi total semuanya A ditambah 4B itu dibagi 6. Kemudian untuk mendefinisi hubungannya sama seperti tadi, di mana di sini dapat kita lihat A, B, C, H, tuh. Meskipun agak berbeda sama soal yang awal, kita masukin. Nah, setelah itu kita membuat grafnya sama seperti yang sebelumnya. Nah, untuk menentukan semua jalur A hingga H sama seperti yang di atas. Di sini yang berbeda itu hanya ada di hitungan waktunya dan aktivitasnya. Terus kita masukkan, dan di sini saya untuk membuat visualnya, saya bedakan menggunakan light green, itu panah yang benar, dan black panah yang salah. Dimana dengan panah yang not yang benar, itu warna hijau, dan not yang salah warna merah. Sama seperti di atas. Dan ini kita mainnya kita tulis grafik jalur kritis, part soal nomor 3. Kemudian untuk menampilkan hasil jalurnya, itu dengan sebagai berikut. Kayak jalur kritis sama sebenarnya bla bla bla. Atau bisa dibilang ya begitu. Hanya monolog saja. Cuman ada beberapa perbedaan yang harus diingat. Kemudian kita akan coba run semuanya. Nah, jika tidak ada salah, maka kita akan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu membuat visualisasinya. Sekalian saja dengan memunculkan hasilnya agar mempercepat waktu. Nah, di sini dapat dilihat bahwa jalur yang akan kita pilih yaitu jalur A ke C, D, E, F, H. Di mana jalur yang kita tidak ambil itu ada jalur B dan jalur G. Maka jalur kritisnya ada di A, C, D, E, F, H. Dengan total durasi sebesar 122 hari. Segitu saja untuk yang di Studio, untuk soal nomor 3. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan software POM-QM. Nah, pada software POM-QM, kita akan buat new. Sama seperti tadi, di modul, kita pilih project management. Ini kita save dulu aja. Nah, di new sendiri, kita akan pilih triple time estimate, karena waktu yang dipakai 3. Dan total activities ya, sebanyak 8. Maka akan kita tulis ini, dari soal 3 underscore shift 3 underscore 056 atau NIM. Oke. Ketika sudah masuk seperti ini, maka kita akan masukkan waktunya terlebih dahulu. Nah, waktu saya masukkan. Kemudian kita akan masukkan lagi untuk aktivitasnya. Di mana ini ada A, di A itu tidak ada, maka kita tulis strip. Dan yang B itu ada A, yang C ada A juga, yang bagian D itu B sama C, B dan C. Kemudian untuk yang E itu D, untuk F dan G itu E. Dan untuk H itu ada 2, itu F dan G. Nah, jika sudah, kita akan solve. Nah, di sini ditemukan bahwa hasilnya itu sebanyak waktunya 122 hari, sama seperti tadi. Nah, sekedar informasi aja, eh, seperti tadi di soal nomor 2 juga ada yang lewat, dimana untuk melihat grafiknya, kita dengan cara solve, kemudian di sini kita akan pilih chart untuk menemukan, untuk memunculkan hasilnya. Maka akan ketemu seperti ini. Nah, jalur yang dipilih itu adalah A, C, D, E, F, H. Yang tidak dipilih itu B dan G. Oke, segitu saja untuk tutorial mengerjakan soal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.